Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang alhamdulillahnya kita masih diberi kesehatan serta umur yang panjang. Dan tak lupa juga kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai beriman kepada malaikat Allah. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 30700121054 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, Program Studi Ilmu Hadis. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan kita kali ini, saya akan menyebutkan beberapa poin yang akan saya angkat dalam materi kita kali ini, yaitu yang pertama, pengertian iman kepada malaikat; yang kedua, mengenal malaikat dalam Al-Quran; yang ketiga, nama dan tugas para malaikat; dan yang keempat, hikmah beriman kepada malaikat. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat adalah mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat juga berarti mengimani tugas dan amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat. Malaikat adalah hal yang gaib, makhluk yang tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Meski begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat untuk selalu taat kepadanya. Malaikat adalah satu-satunya makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya serta memberikan ketaatan yang sempurna serta kekuatan untuk melaksanakan ketaatan tersebut tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Yang artinya, para malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Iman kepada malaikat adalah meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Kedua, mengenal malaikat dalam Al-Quran. Pakar tafsir terkemuka asal Indonesia, Profesor Muhammad Quraish Shihab, mengungkapkan zikir dan salawat secara berjamaah merupakan media yang bisa mengumpulkan malaikat sekaligus selain manusia. Begitu mulianya manusia yang telaten untuk menghadiri setiap majelis zikir, salawat, dan ilmu. Sebab apa? Menurut Quraish Shihab, berdasarkan riwayat Imam Bukhari, malaikat hadir di majelis zikir. Setelah selesai, malaikat menuju Allah menyampaikan bahwa kami malaikat habis hadir di majelis zikir. Kemudian Allah berfirman, limpahkan rahmat bagi mereka semua, ampuni mereka semua. Tetapi malaikat berkata, ya Allah, ada orang yang hadir tapi tujuannya bukan berzikir. Allah kembali berfirman, ampuni mereka karena mereka mendekat kepada orang yang berzikir. Riwayat singkat tersebut menggambarkan bahwa makhluk bernama malaikat begitu dekat dengan segala lini kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan mereka diciptakan oleh Allah. Seorang muslim pun wajib mempercayai adanya malaikat sesuai rukun iman kedua.
Sebagai seorang muslim yang wajib mempercayai keberadaan malaikat, penting bagi manusia mengenal makhluk yang diciptakan Allah dari nur cahaya ini. Namun tentu mengenal Allah menjadi hal utama bagi seorang hamba. Dalam hal ini, malaikat yang turut berinteraksi dalam realitas kehidupan manusia bisa jadi pemandu mengenal Allah lebih jauh. Bagaimana agar kita manusia dapat mengenal malaikat? Pertanyaan mendasar ini penting untuk mengungkapkan isi buku karya Muhammad Quraish Shihab yang berjudul Yang Halus dan Tak Terlihat. Dalam membahas persoalan makhluk halus dan tak terlihat, Quraish Shihab menulis 3 buku, masing-masing buku membahas tentang malaikat, jin, dan setan. Ketiga buku ini berdasarkan kepada penjelasan Al-Quran. Adapun tulisan ini mengupas tentang malaikat. Mengenal malaikat tidak terlepas dari makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang diimani oleh semua agama. Menukil Bertrand Russell, Quraish Shihab mengungkapkan filosofi Inggris peraih Nobel 1872-1970 itu menyatakan 2 pandangan atau dorongan yang sangat berbeda dari manusia. Pertama, dorongan yang mengantar seseorang untuk memandang wujud dengan pandangan seorang sufi yang biasanya menganggap sesuatu secara langsung tanpa pendahuluan atau premis. Kedua, dorongan yang memandang wujud dengan pandangan keilmuan yang mengandalkan akal dan analisis. Simpul yang bisa ditarik dari kedua argumen tersebut ialah ilmu. Pertama, ilmu yang didapat secara laduni. Kalangan pesantren menyebut ilmu ini diturunkan oleh Allah langsung sebab keistimewaan manusia. Kedua, ilmu yang diperoleh dari proses kerja keras sehingga menemukan kebenaran dari pengembaraan tersebut. Dari penjelasan singkat tersebut, Quraish Shihab berupaya menerangkan bahwa hanya orang-orang istimewa yang dapat merasakan langsung kehadiran malaikat. Hal ini terjadi ketika Muhammad yang saat itu berumur 40 tahun merasakan kehadiran makhluk saat dirinya berkontemplasi di Gua Hira. Saat itu malaikat Jibril menghampiri Muhammad dengan membawa wahyu pertama dari Allah. Penulis tafsir Al-Misbah tersebut juga mengurai rinci terkait ciri sifat kemampuan malaikat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kerap diperlihatkan ketakjuban dan keajaiban yang datang pada diri seseorang. Dalam kehidupan tidak jarang pula manusia terbungkus dalam berbagai bentuk. Seseorang tidak akan tahu rahasia di balik semua itu. Yang jelas salah satu kemampuan malaikat bisa mengubah diri menjadi manusia. Sebab itu, dalam sebuah kesempatan, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang bisa kita sebut Gus Mus menekankan kepada manusia jangan pernah meremehkan orang lain apapun kondisi dan rupanya. Gus Mus mempertegas pesannya, siapa tahu seseorang yang kita remehkan sebetulnya malaikat berwujud manusia. Quraish Shihab juga mengungkapkan hubungan malaikat dengan Nabi Adam alaihissalam. Keterangan dan informasi yang ada di dalamnya penting dipahami mengingat Nabi Adam merupakan manusia pertama. Hubungan tersebut dijelaskan lebih lanjut dengan bahasa malaikat dan manusia secara umum. Yang ketiga, nama dan tugas para malaikat. Yang pertama ada malaikat Jibril. Dalam ajaran agama Islam, malaikat Jibril mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Selain itu, malaikat Jibril juga memiliki tugas untuk meniupkan roh ke dalam janin. Dan yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas untuk memberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang rezekinya terlewat atau tertukar karena malaikat Mikail mengerjakannya berdasarkan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang memiliki tugas untuk meniup sangkakala saat hari kiamat nanti. Hari kiamat adalah hari penyelesaian penghitungan dan penyelesaian bagi umat manusia. Ketika sangkakala ditiup untuk pertama kali, segala makhluk yang hidup akan menuju kematian. Pada tiupan sangkakala yang kedua kalinya, semua yang mati akan bangun untuk menunggu urusan dari keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tentang kiamat dan tiupan sangkakala termuat dalam kitab suci umat Islam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 68. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Malaikat Israel memiliki tugas mencabut nyawa semua makhluk hidup yang sudah ditakdirkan untuk meninggal. Tidak ada satupun manusia atau makhluk hidup yang bisa menghindari malaikat Israel dan takdir kematian yang pasti akan datang ketika waktunya sudah tiba. Malaikat kelima yang wajib untuk diimani adalah malaikat mungkar. Tugas malaikat mungkar adalah menanyakan seputar amal soleh dan keimanan manusia yang sudah meninggal di alam kubur. Menurut hadis riwayat Al-Barra bin Asib, Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang mukmin adalah mereka yang mampu bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam alam kuburnya. Untuk orang mukmin, ia akan sudah menjawab pertanyaan tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya, sehingga sisa waktunya di alam kubur akan dilapangkan dengan berbagai kenikmatan. Sedangkan untuk orang yang tidak menjalankan aturan agama dengan benar dan tidak berbuat amal kebaikan, ia dijamin tidak akan bisa menjawab pertanyaan seputar keesaan Allah, sehingga ia akan diganjar dengan siksa kubur hingga hari kiamat kelak. Yang keenam adalah malaikat nakir. Malaikat nakir juga memiliki tugas untuk menanyakan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Bersama malaikat mungkar, manusia sudah meninggal akan menghadapi kedua malaikat ini di alam kubur. Malaikat rakib memiliki tugas untuk mencatat amal perbuatan baik manusia selama dunia. Dan yang kedelapan adalah malaikat atid. Malaikat atid memiliki tugas untuk mencatat amal perbuatan manusia yang buruk. Keabsahan kedua malaikat ini tercatat di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 17-18 yang isinya tentang adanya dua malaikat yang berada di kanan dan kiri manusia untuk mencatat amal perbuatannya, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Tidak ada satupun manusia yang bisa lari dari malaikat pencatat amal. Oleh karena itu, mempercayai keberadaan malaikat bisa membuat manusia untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Dan yang kesembilan adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Rupa dan ciri-ciri malaikat Malik pernah disebut dalam kitab suci Al-Quran surah At-Tamrin ayat 6 yang isinya tentang perintah untuk manusia agar bisa menjaga keluarganya dari neraka dan yang dijaga oleh malaikat kasar dan keras. Dan yang 10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan kebalikan dari tugas malaikat Malik yang menjaga neraka. Malaikat Ridwan memiliki tugas untuk menjaga surga dengan keindahan dan kenikmatannya tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Surga adalah balasan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan di dalam hidupnya dan beramal soleh sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang keempat yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat. Dalam mengimani adanya malaikat, umat Islam tentunya dapat memetik hikmahnya. Berikut adalah hikmah iman kepada malaikat. Pertama, selalu berbuat baik dan menghindari hal yang menyebabkan dosa. Iman kepada malaikat berarti mempercayai adanya malaikat beserta tugas-tugasnya. Malaikat rakib dan atid yang bertugas untuk mencatat amalan baik dan amalan buruk manusia, sehingga manusia akan menghindari perbuatan yang menimbulkan dosa dan melakukan hal-hal baik yang mendatangkan pahala. Sebagaimana yang telah tercantum dalam surah Al-Quran surah Qaf ayat 16-18. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan yang kedua adalah
mempercayai rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengimani adanya malaikat, tentunya akan mempercayai rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail merupakan malaikat perantara Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki kepada manusia. Setiap manusia harus meyakini adanya rezeki yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mempercayai kehidupan setelah dunia. Hikmah selanjutnya dari iman kepada malaikat adalah percaya terhadap kehidupan setelah di dunia. Malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa kita semasa di dunia, malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan amal perbuatan manusia semasa di dunia, malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala saat hari kiamat, serta malaikat Malik dan Ridwan yang menjaga pintu neraka dan surga. Dan yang keempat, meneladani sifat malaikat. Umat Islam harus meneladani sifat malaikat yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beribadah kepadanya. Sifat malaikat yang patuh untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala telah tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 206. Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yang artinya sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhan tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai iman kepada malaikat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام